Saya yang melahirkan, saya yang menyusui siang dan malam, itu bisa digantiin sama orang yang baru datang 1 bulan kerja off, masuk lagi bulan berikutnya off, lalu cuma 2 minggu. Gimana bisa saya dikalahkan dengan yang begitu? Itu yang saya nggak rela. Itu yang bikin saya marah. Ada pernyataan itu bikin saya marah sekali. Lalu tiba-tiba ada hal yang bikin jadi trigger buat saya untuk terus-terusan bertanya. Jadi pada saat itu mantan suami saya bilang kalau saya tahu orangnya saya bisa kaget. Saya kenal orangnya, kamu kenal baik. Terus dia potong omongan lalu dia bicara, doain aja Bu, insya Allah calon pendamping aku ini bisa jadi panutan untuk anak-anak dan aku untuk menjadi muslim yang lebih baik. Tapi saya penasaran, saya tanya, siapa perempuan itu? Tiba-tiba dia menyebut satu nama itu. Jujur, saya nahan nafas beberapa detik. Saya diam. Ini yang mana? Nama itu, nama yang benar-benar tidak pernah terfikirkan sama saya untuk menjadi mama sambung anak-anak saya. Jadi mungkin akan ada cerita yang nantinya saya ceritakan, ini malah lebih kaget lagi. Saya bersama dia itu saya betul-betul bangga sebetulnya, karena saya banyak belajar juga kehidupan. Dari yang ibarat kata saya mau makan apa aja, beli apa aja tuh tinggal tunjuk, sampai saya harus makan mie instan 1 dibagi 3 tuh sudah saya jalanin. Bersama dia? Bersama dia. Gitu. Jadi, dan tidak pernah saya bocorkan ke siapapun. Ya. Baru kali ini saya bicara. Kenapa? Karena pada saat itu beliau adalah suami saya dan sebagai istri saya harus nutupin aib keluarga, bukan? Iya. Saya punya 3 anak. Mungkin lu juga tahu kok, gue nggak pakai neni. Bahkan gue nggak pakai ART. Ya, semua gue kerjakan. Saya setiap hari bangun jam 4 pagi. Saya nyapu, ngepel segala macam. Bahkan ketika saya usia kandungan 8 bulan, dokter kandungan saya bilang jangan terlalu capek Mbak Mawar. 2 anak saya itu lahir belum waktunya, karena saya udah keburu pembukaan pendarahan. Saya harus jemur baju, naik ke atas. Saya nggak pernah ceritakan yang seperti itu, karena menjadi ibu rumah tangga dan menjalani kehidupan seperti ini adalah pilihan saya. Saya tidak pernah mempertanyakan berapa dia punya harta, apa nanti saya ketika nanti makan, ketika nanti sudah menikah saya dikasih makan apa, enggak. Karena saya percaya yang namanya pernikahan itu kan ibadah, membuka pintu rezeki. Saya percaya itu, percaya banget. Saya pernah ada di titik dengan dia itu, pernah ada di titik yang sangat susah. Jadi kadang-kadang suka agak-agak hemat aja gitu. Saya sekarang bisa punya beberapa koleksi tas kayak gitu, itu murni saya beli sendiri. Nggak apa-apa walaupun saya beli pakai duit saya sendiri, kan saya orang-orang nggak perlu tahu. Kalau saya bilang sama orang-orang bahwa loh itu tas gue beli sendiri loh, pada saat itu suami saya kan akan malu. Itu saya sangat menjaga harkat dan martabat mantan suami saya. Yang saya suka dari dia yang dulu, yang waktu dia belum memiliki banyak harta, kasarnya gitu ya. Mantan suami saya itu adalah orang yang cukup sangat penyayang. Kemanapun saya pergi, dia selalu nganterin. Saya tidak pernah sekalipun pergi keluar rumah tanpa izin suami. Jadi ini juga sekaligus bisa nepis pemberitaan yang katanya saya jarang pulang. Boleh ditanyakan kepada yang bersangkutan kapan saya pergi keluar rumah tanpa izin dia. Ini kembali lagi ke awal babysitter masuk bekerja di rumah Mawar itu dapatnya dari mana? Dari mantan suami. Mantan suami saya bilang tukang cukurnya dia yang langganan dia itu punya tetangga, anak umur 22 tahun ingin kerja apa aja yang penting nggak di kampungnya. Saya pikir, dan saya pun ngobrol loh, dikasih nomornya, saya ngobrol sama anaknya. Saya bilang punya pengalaman kerja apa? Belum, cuma jaga resto ya, kalau nggak salah jaga resto apa jaga toko gitu kata dia pada saat itu. Saya nggak masalah. Buat saya memilih pekerja itu adalah orang yang mau belajar, bukan yang penuh pengalaman tapi nggak mau ngedenger. Jadi yang penting kamu nggak males aja, kasarnya gitu ya. Jadi akhirnya kita deal dengan gaji dia segitu, dia datang. Pada saat itu dia ngomong sama saya, Bu boleh nggak ibu saya ikut bekerja? Karena ada 2 orang, saya alokasikan begini. Ya udah,
dibagi aja. Mamahnya Teteh itu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan Teteh menjaga anak. Menjaga anak di sini bukan artiannya menidurkan, hal-hal penting. Saya itu masih mandiin anak saya kok walaupun ada babysitter. Ya, masih suapin anak saya, masih masaknya anak-anak itu pasti saya. Pasti saya. Anak-anak saya bukan anak-anak yang suka jajan. Jadi sebelum saya pergi ke kantor saya pasti sudah siapkan makanan anak-anak. Pasti. Itu sudah saya kotak-kotakin biasanya, bahkan sering saya share di Instagram saya. Jadi kasarnya saya cuma minta ditemenin main aja. Jangan sampai anak saya kan, anak zaman sekarang mah kadang-kadang lebih canggih dari kita. Ngebuka ini source-nya asal aja, tiba-tiba muncul konten dewasa atau apa. Jadi maksud saya tuh diliatin gitu. Tapi nggak 1-2 kali saya menemukan anak saya, kan ada history. Dari situ kan ada history. Saya kaget, kok anak saya bisa nonton ini? Kok kaget? Anak saya kan nanya, Bu, itu apa? Itu apa? Gitu. Saya kaget. Loh, Teteh ngapain kerjanya? Itu nggak 1 kali 2 kali. Oke. Anak saya nomor 3, hidungnya kemasukan mote itu apa ya? Yang dari plastik bola kecil kayak kecil-kecil. Kalung. Itu kayaknya putus kalungnya. Pental. Masuk ke dalam hidung kok, masuk. Fotonya saya masih ada. Itu anaknya jerit-jerit gini-gini terus gitu. Terus saya bilang, "Kenapa? So hurt, kata dia, sakit banget gitu." Terus dia bilang, "Ici." Saya senterin. Emang merah, saya pikir rongga hidungnya bengkak aja, pilek gitu loh. Iya. Terus saya ke dokter dong. Hari itu juga atau enggak? Besoknya. Jadi malam itu bener-bener dia rungsing aja. Enggak rungsing, tidur. Tapi bunyi kayak mampet, ke hidung mampet, gimana sih? Itu saya juga agak-agak shocknya karena dokter ngomong gini, kalau misalnya itu mute nggak nyangkut, masuk laring, paru-paru, operasi. Itu cuma karena kelalaian 1 orang loh. Dan saya ceritakan itu ke papanya. Ya, papanya. Apa reaksi papanya? Tidak, karena pada saat itu saya ngadu itu beliau lagi di kantor. Dia bilang cuma aduh, tapi tidak ada respon lagi. Ya, ini yang saya bingung. Kenapa papanya memilih beliau jadi istrinya? Kalau dilihat dari yang katanya bisa panutan untuk hal agama, maaf kalau saya harus buka. Sholat subuh aja saya duluan.